bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Atas segala kemurahan Tuhan yang sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Sebentar sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, kami rindu merenungkan, membaca sebagian dari firman Tuhan. Supaya firman hari ini Bapa boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kami menjalani hari ini. Berkati hamba yang menaburkan, yang menerangkan, berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita di tanggal 30 November 2024 ini terambil dari Alkitab Terjemahan Baru, Maleaki pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kalau kita melihat tema dari perikop ini, judulnya adalah Hari Tuhan. Terkadang kita mendengar Hari Tuhan itu sepertinya sudah terlalu lama. Hari Tuhan mau datang, hari Tuhan sudah dekat, sehingga mungkin terkadang kita menganggapnya sudah biasa mendengarkan hari Tuhan, hari Tuhan. Tetapi di pagi hari ini, di hari Sabtu ini, bukan kebetulan kita kembali diingatkan tentang hari Tuhan. Di mana di dalam Maleaki ini diceritakan kembali bagaimana orang yang takut Tuhan dan orang fasik pada saat hari kedatangan Tuhan itu. Kedatangan Tuhan itu akan menjadi malapetaka besar bagi orang-orang yang gegabah. Orang-orang yang gegabah adalah orang-orang yang congkak, orang-orang yang angkuh, sombong, menganggap dirinya paling benar. Itu adalah orang-orang yang gegabah. Mereka tidak peduli lagi. Seperti sebelumnya juga kita melihat bagaimana di Maleaki ini dijelaskan. Walaupun mereka sudah datang dari pembuangan, keluar dari pembuangan, mereka sudah selesai membangun bait Allah, mereka sudah juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu, hukum Taurat Tuhan itu diceritakan, tetapi mereka tetap saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan, mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang baik di dalam rumah Tuhan itu pun. Bahkan mereka berani mempersembahkan korban-korban yang cacat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka menganggap itu adalah sesuatu yang benar. Bersuka-suka hati. Bahkan mereka terlalu memikirkan hal-hal yang duniawi. Tapi di pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang. Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bukan karena waktu, bukan karena sesuatu hal. Tetapi hari Tuhan itu pasti akan datang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Mengapa kedatangan Tuhan itu menjadi malapetaka bagi orang-orang yang tidak takut Tuhan? Karena firman Tuhan
mengatakan pasti mereka akan terbakar. Pasti mereka seperti jerami yang akan terbakar hangus oleh kemarahan Tuhan. Karena kejahatan yang mereka lakukan. Mereka tidak lagi menghormati nama Tuhan. Mereka akan diinjak-injak. Karena mereka sudah hangus dibakar seperti debu, menjadi debu. Tetapi kedatangan atau hari Tuhan itu akan menjadi hari yang membahagiakan bagi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Karena memang firman Tuhan mengatakan orang-orang yang takut Tuhan akan bersuka cita pada saat hari kedatangan Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita di dalam menunggu hari Tuhan itu? Firman Tuhan katakan, waspadalah, berjaga-jagalah dengan tetap merenungkan firman, melakukan firman, berdoa, melakukan hal-hal yang baik, saling mengasihi, tidak saling membenci, tidak melakukan keributan-keributan, tidak terus hidup di dalam kejahatan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, kalau kita, anak-anak Tuhan, masih menganggap remeh, kurang menghormati nama Tuhan, Tuhan menunggu pertobatan kita saat ini. Kita bersyukur, sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal. Biarlah kita mempersiapkan diri kita dengan benar-benar berjuang dalam situasi apapun. Karena memang pada saat itu juga jemaat bangsa Israel juga seperti itu. Yang sebagian menghormati Tuhan, yang sebagian tidak menghormati. Tetapi dalam keadaan sulit, dalam situasi apapun, baik atau tidak baik keadaan kita saat ini, sakit atau sehat, susah atau senang, hari Tuhan itu pasti akan datang. Biarlah kita tetap bangkit, biarlah kita tetap berjuang, melakukan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Walaupun sulit, kesibukan kita terkadang membuat kita mengabaikan, sehingga kita tidak mempersiapkan diri bagaimana kita menunggu kedatangan Tuhan itu. Firman Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus pasti datang sebagai hakim yang adil dan jaya. Dia akan menjalankan penghakiman itu dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Siapapun yang mau berubah, bertobat, itu adalah pribadi yang merespon kasih Tuhan itu. Karena Tuhan Yesus tidak hanya menghukum, tetapi dia juga memberikan kesempatan untuk kita boleh berubah. Kalau saat ini kita mungkin mengabaikan apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, biarlah kita boleh kembali, biarlah kita boleh merespon kasih Tuhan yang selalu memberikan kita pengampunan, kesempatan untuk bertobat, untuk berubah. Karena hari Tuhan itu pasti akan datang tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah kita tidak didapati menjadi orang-orang yang fasik, yang melakukan kejahatan dengan tidak merasa bersalah. Tapi biarlah orang-orang yang gegabah, katanya akan seperti jerami. Orang yang gegabah itu adalah orang yang selalu melakukan kecongkakan, keonaran, kesombongan dan keangkuhan, yang bersikap semena-mena pada orang-orang yang kecil. Tetapi firman Tuhan mengatakan akan menjadi sukacita besar kedatangan Tuhan itu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari Tuhan akan menjadi hari kemenangan. Orang benar, dan orang benar yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang menghormati nama Tuhan. Keadaan mereka pada saat itu digambarkan akan mengalami terbitnya surya kebenaran. Surya kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Mereka akan mengalami terang. Akan terbit terang. Terang yang bersinar itu akan mengusir kegelapan yang selama ini meliputi kehidupan di bumi.
Kegelapan itu akan hilang pada saat hari Tuhan itu datang. Kegelapan itu adalah gambaran penderitaan yang kita alami di dalam mengikut Kristus. Apapun yang kita rasakan, kesakitan, cacian, makian, penghinaan, pada saat kita melakukan kebenaran, tetaplah teguh, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita lemah, karena nilai itu ada di dalam Tuhan Yesus. Bila kita terus berjuang, berjaga-jaga dan waspada, kita boleh terus bertobat dan bertobat, membenahi setiap langkah kehidupan kita, supaya Tuhan Yesus mendapati kita menjadi orang yang tetap setia di hadapannya. Kemenangan itu akan kita dapatkan pada saat kita terus berjuang melakukan kehendak firman Tuhan. Kita akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang keluar dari kandang. Keadilan Tuhan itu akan kita dapatkan. Kita akan bersuka cita. Kita akan meninggalkan segala penderitaan. Tidak ada lagi pada saat hari Tuhan itu datang, kita hanya bersuka cita. Kita orang-orang yang takut Tuhan itu akan penuh dengan kemenangan. Kita akan bersenang-senang karena penderitaan tidak ada lagi. Karena Kristus telah menebus kita, menangkap kita melalui setiap pertobatan yang kita lakukan. Bila pada saat hari Tuhan itu datang, kita didapatinya tetap setia dan selalu menghormati nama Tuhan, selalu melakukan kasih, selalu melakukan firman. Ini adalah perjuangan kita, sehingga nama Tuhan saja yang selalu kita muliakan. Kita harus tetap saling menghargai, saling mengampuni. Nama Tuhan yang akan kita permuliakan. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa buat firman hari ini yang kembali mengingatkan kami tentang hari Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ini. Kalau selama ini Tuhan kami mengabaikannya, ampuni kami ya Bapa. Bila pimpinan Roh Kudus-Mu yang akan membawa kami semakin hari, semakin berbenah, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati nama-Mu ya Bapa, yang selalu melakukan kasih-Mu. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan memberkati dan menyertai kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.